Mbah jadi teringat tentang sabdo Palon Nagih Janji, bagi yang tidak bisa menerima akan binasa. Krisis ekonomi, krisis kekayaan alam, krisis ketahanan pangan. Sebabnya adalah bangsa kita ini meninggalkan tuntunan budi pakarti. Kalau bangsa kita menegakkan kembali tuntunan budi pakarti ini, bangsa kita akan bangkit dan maju kembali. Rahayu. Salam salim tunggal alam semesta meng-Indonesia. Kula Mbah Nur Cahyo nggih, Nduk. Lan kula bukan siapa-siapa. Hanya orang tua yang masih punya perhatian dengan keadaan manusia. Terlebih manusia dari bangsa ini, manusia Jawa. Sakderengipun Mbah Nur mengucapkan matur sembah nuwun sampun mampir di channel Mbah niki. Di sini kita sedaya bakal sareng-sareng sinau belajar tentang manusia, alam semesta, kahanan biyen lan sakniki, sosial politik, energi, pokoke apa wae kawruh sing pepak sanget yang intine mempunyai tujuan nelingaken kita sedaya tentang kesadaran sejati dan mengembalikan kesadaran itu untuk kembali kepada tatanan sing apanane, tatanan sing saking sang sumber murgeng dumadi. Nduk ngger, dodok seleh dari nilai-nilai ketuhanan dan moral kuwi adalah tuntunan budi pakarti luhur. Ini artinya bahwa tuntunan budi pakarti luhur dapat membawa manusia berjalan selaras atau seimbang dengan manusia lainnya, alam dan juga sang sumber murbeng dumadi. Sehingga perilaku manusia itu mencerminkan nilai tanggung jawab moral yang luhur atau nilai tanggung jawab moral yang berketuhanan. Nilai kehidupan inilah yang menjadikan manusia di dunia ayem tentrem kerto raharjo, rukun, bersatu, saling melakukan apapun dalam nilai-nilai kebaikan yang mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Manusia yang perilakunya tidak berbudi pekerti luhur atau disebut bebudenisto jauh dari nilai ketuhanan dan moral, tapi dekat dengan perilaku yang bersifat hantu lan hewan. Biasanya rata-rata manusia seperti itu tidak punya empati. Kalaupun ingin dipandang sebagai manusia yang punya empati hanya karena pencintaan diri atau cari bolo untuk kepentingan pribadinya. Semua cara dihalalkan untuk mendapatkan kepentingan pribadi atau kepentingan karepnya. Niku jelas laku bebudenisto, asal dapat waton entuk. Ini jauh dari
nilai ketuhanan dan moral. Rajin beribadah, keluar dari tempat ibadahnya, sudah menebar fitnah, korupsi, mengadu domba, membenci yang bukan golongannya. Kui do rajin ibadah Cobi lihat di penjara kui. Wong agama apa bukan? Yang punya perkara di pengadilan kui wong agama bukan? Wong yang mencaci, menebar fitnah, mengadu domba, yang korupsi, yang merusak alam, wong agama bukan? Katanya agama kui membawa kita untuk menjadi manusia yang berketuhanan. Tapi kok buktinya malah membuat manusia menjadi berkehantuan dan berkehutanan koyok hewan lakune. Budi pakarti ingkang luhur kui sudah ada jauh sebelum Masehi atau pada zaman prasejarah. Seperti sing Mbah sampaikan di video sebelumnya nggih, monggo dipersani malih. Zaman prasejarah kui kapan sih waktune? Yaitu sekitar 2,5 juta tahun sampai 4,5 miliar tahun yang lalu. Jadi bangsa kita niku sejak dien adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya moral bangsa kita sangat dipandang oleh bangsa lain. Tuntunan budi pakarti di tanah air kita ini mengandung nilai ketuhanan sekaligus percaya kepada Tuhan Yang Esa, dan hal ini sebagai cerminan moral bangsa. Ini terjadi jauh sebelum kepercayaan atau agama apapun ada di Indonesia. Tuntunan budi pakarti menuntun manusia pada kehalusan budi, pada kesadaran mulia. Hal ini sudah tertanam kuat sebagai pedoman hidup dan kearifan lokal sejak zaman prasejarah. Peninggalan apapun dari para pendahulu kita mencerminkan keseimbangan antar manusia, alam, dan juga sang sumber murbeng dumadi. Keseimbangan ini dalam tataran puncaknya adalah persatuan antar manusia dan sang sumber murbeng dumadi, atau yang sering kita dengar dengan sebutan manunggaling kaulo lan Gusti. Jadi pemahaman spiritual tentang manunggaling kaulo lan Gusti sudah ada sejak zaman prasejarah atau jauh ribuan tahun sebelum Masehi. Seperti kata Mbah Nur tadi di atas, bahwa budi pakarti luhur adalah dodok seleh dari nilai ketuhanan dan moral. Jadi tidak heran hasil cipta, karsa lan rasa dari para pendahulu kita punya nilai luhur, punya nilai mulia dan berdaya guna sampai ribuan tahun, bahkan lebih untuk anak cucu turunan. Sinkretisme dengan budaya pendatang. Budi pakarti dalam perkembangannya mengalami akulturasi dengan kepercayaan dan agama yang datang ke tanah air kita ini. Sebagai contoh, nilai-nilai budi pakarti dalam kejawen berpadu dengan etika agama Islam. Ada juga nilai budi pakarti di kisah wayang Ramayana atau Mahabharata yang berpadu dengan nilai-nilai agama Hindu. Trihita Karana adalah filosofi hidup masyarakat Hindu Bali.
di mana tuntunan budi pakarti mengalami akulturasi dengan agama Hindu. Filosofi ini mengajarkan tentang keseimbangan hubungan manusia antar manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan, sama dengan tuntunan budi pakarti yang sudah Mbah sampaikan sebelumnya. Dan itu sudah terjadi sebelum Masehi. Sementara filosofi Trihitakarana baru ada di tahun 1966. Nah, pada saat zaman kerajaan di Nusantara, nilai budi pakarti diajarkan di dalam istana dan menjadi pedoman perilaku raja dan masyarakat, sehingga melahirkan kearifan lokal sesuai di daerahnya masing-masing. Sementara zaman kolonial, pendidikan budi pekerti malah diperkenalkan oleh pemerintah kolonial sebagai upaya membentuk karakter bangsa. Disinilah nilai budi pakarti sudah mulai terkikis pelan-pelan. Otomatis nilai ketuhanan dan moral bangsa juga sudah mulai carut marut. Kita pelan-pelan meninggalkan kesejatian diri yang berasal dari sang sumber murbeng dumati, dan pelan-pelan juga kehilangan kesejatian moral bangsa. Kemudian, seiring perjalanan zaman kemerdekaan, budi pakarti menjadi bagian pendidikan nasional dan menjadi dasar moral bangsa. Tetapi pendidikan moral zaman kolonial sudah membuat moral bangsa kita goyah. Pemberontakan terjadi di mana-mana. Pecah perang antar suku, golongan, adu domba agama, kebebasan dan hak asasi manusia terancam. Pecah saudara tanah suatu pilihan yang dianut. Beragama tapi menghilangkan inti dari nilai ketuhanan, sehingga moral manusianya mencerminkan berkehantuan dan berkehutanan. Ini nyata, ini bukti. Kita boleh menutup mata dan telinga, tapi kenyataan tidak bisa dipungkiri. Berita-berita sekarang yang beredar menceritakan tentang krisis ekonomi, krisis kekayaan alam, krisis ketahanan pangan, dan lain-lain. Niki adalah akibat, wudu sebab. Selamanya sebabnya mboten dipenggalih lan diudari kanthi jangkep, kita bakal nemoke permasalahan sing sami. Sebabnya adalah bangsa kita ini meninggalkan tuntunan budi pakarti yang sudah dianut oleh para pendahulu kita ribuan tahun yang lalu. Sekali lagi Mbah Nur sampaikan bahwa budi pakarti ini jangan dianggap remeh. Budi pakarti niku dodok seleh dari nilai ketuhanan dan moral manusia. Yen budi pakartinya baik, pasti agama dan moralnya baik. Tapi kalau budi pakartinya tidak baik, agama dan moral manusianya tidak ada jaminan bahwa manusia itu berketuhanan dan mempunyai moral yang baik. Nduk, ngger, budi pakarti niku adalah dodok seleh atau landasan pedoman spiritual yang membawa kita kepada sang sumber murbeng dumati, apapun agamanya, sehingga menjadikan kita mengetahui inti dari sejati kita
sebagai manusia di dunia ini, dan juga budi pekerti sebagai dasar moral spiritual bangsa kita. Mengapa? Karena nilai-nilai budi pekerti seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang sangat dibutuhkan bagi negara kita saat ini sampai masa yang akan datang. Nilai-nilai ini adalah dasar spirit bangsa yang bermoral. Nilai-nilai budi pekerti ini harus bisa menjadi bagian spiritualitas bangsa dan menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Mbah yakin kalau bangsa kita menegakkan kembali tuntunan budi pekerti ini, bangsa kita akan bangkit dan maju kembali. Mbah jadi teringat tentang Sabdo Palon Nagih Janji. Setelah 500 tahun akan kembali ajaran budi. Bagi yang tidak bisa menerima akan binasa. Di sini banyak yang menerjemahkan agama Buddha atau agama-agama yang lain. Bukan niki bukan agama, tapi ajaran tuntunan budi pekerti yang sudah ada ribuan tahun sebelum Masehi di tanah air ini. Apakah Sabdo Palon sudah mengetahui bahwa ajaran tuntunan budi pekerti ini akan kembali lagi ke tanah air kita ini dan bisa seimbang sejalan dengan agama ataupun kepercayaan yang sudah ada di Indonesia. Nduk, ger, yuk podo tangi gumregah. Mbah pamit rumiyin nggih. Hengges tuluhuring budi anut karsaning Sang